Selamat pagi, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan Mishola Iscayo, Silari Mawati, dan Febriani Mega Prastiwi akan mempresentasikan tentang pengolahan skor mentah dalam kegiatan asesmen pembelajaran bahasa. Pengertian skor, nilai, dan penilaian. Skor adalah hasil pekerjaan memberikan angka yang diperoleh dari penjumlahan angka-angka dalam setiap butir soal yang dijawab dengan benar oleh peserta didik dan memperhitungkan bobot jawaban. Pengubahan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh ulangan harian, atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir untuk rapor. Secara rinci, skor dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Skor yang diperoleh atau obtained score adalah jumlah biji yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil mengerjakan tes. Skor sebenarnya atau true score seringkali disebut dengan istilah skor universe, skor alam, adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung dari perbedaan individu berkenaan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Yang terakhir, skor kesalahan atau error score merupakan perbedaan skor antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka atau bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Pada dasarnya, nilai adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh peserta didik terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan, serta melambangkan penghargaan yang diberikan oleh penguji kepada peserta didik akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jumlah butir item yang dapat dijawab dengan benar hanya sedikit, maka penghargaan yang diberikan penguji kepada peserta didik juga kecil atau rendah. Suatu kegiatan untuk mengolah nilai disebut sebagai penilaian. Penilaian merupakan hasil pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. Penilaian juga dapat diartikan sebagai suatu proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan kriteria atau norma tertentu. Oleh karena itu, hasil penilaian berupa keputusan-keputusan seperti baik tidak baik, naik tidak naik, lulus tidak lulus, dan lain sebagainya. Pengertian penelitian menurut para ahli, antara lain, menurut Suharsini Arikunto, tahun 2009, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Berikutnya, menurut Jajara Harja, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan informasi dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan tentang penempatan dan program pendidikan bagi siswa tertentu. Yang ketiga, menurut James A. Pottet dan Ronald C. Evans pada tahun 1985, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan informasi. Untuk guru, penilaian dilakukan sebagai tujuan memutuskan keterampilan dalam mengajar. Yang terakhir, menurut Bob Kislik pada tahun 2009, penilaian adalah proses di mana informasi didapatkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian merupakan istilah yang luas dalam mencakup tes atau pengujian. Jadi, penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dan dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai, dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindak lanjutnya. Hasil belajar merupakan upaya uraian untuk menjawab pertanyaan apa yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan siswa, yang mana hasil belajar ini dapat merefleksikan keluasan, kedalaman, kompleksitas, dan digambarkan secara jelas, serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Dalam rangka penilaian hasil belajar atau rapor pada semester 1, penilaian dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain, seperti pekerjaan rumah, proyek, pengamatan, dan produk. Hasil pengolahan dan analisis tersebut digunakan untuk mengisi nilai semester 1. Demikian juga dengan semester 2.
Sama halnya dengan semester 1 dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan dilengkapi dengan tugas-tugas lain seperti yang ada pada semester 1. Prinsip-prinsip penilaian. Dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, pendidik perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian sebagai berikut. 1. Mendidik. Hasil penilaian harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. 2. Valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. 3. Objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang, agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. 4. Transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar bersifat terbuka, artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 5. Adil. Penilaian hasil belajar harus adil, artinya tidak menguntungkan juga tidak merugikan peserta didik karena keterbatasan serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. 6. Terpadu. Penilaian hasil belajar merupakan salah satu komponen terpadu yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan pembelajaran sehingga dapat disesuaikan secara harmonis dengan tujuan instruksional dan materi pengajaran yang hendak disajikan. 7. Keseluruhan dan kesinambungan. Prinsip keseluruhan dikenal dengan istilah prinsip komprehensif, yang artinya bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Prinsip kesinambungan dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas dengan maksud bahwa evaluasi hasil belajar adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. 8. Bermakna. Penilaian hasil belajar hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. 9. Sistematis. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 10. Akuntabel. Penilaian hasil belajar dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 11. Beracuan. Kriteria penilaian hasil belajar didasarkan pada pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya saya, Sila Rimawati, akan menjelaskan mengenai acuan penilaian yang terdiri dari penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Pengertian penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan skor hasil tes siswa dengan suatu patokan yang telah ditetapkan, yang akan dijadikan standar kelulusan atau pemberian nilai tertentu. Menurut Slameto, pada tahun 1988 berpendapat bahwa penilaian acuan patokan atau dikenal sebagai criterion reference test adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikut 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan PAP, yaitu yang pertama tepat, artinya tes PAP harus sesuai dengan tujuan-tujuan, bahan pelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, serta peserta didik yang akan menjawabnya. Yang kedua, efektif, artinya tes PAP harus dapat dilakukan tugasnya dengan baik. Yang terakhir, praktis, artinya tes PAP harus dapat diterima baik oleh guru maupun peserta didik. Berikut adalah langkah-langkah mengolah nilai dengan pendekatan PAP. Yang pertama, mencari skor maksimal ideal. Selanjutnya, mencari rata-rata ideal. Setelah itu, mencari simpangan baku ideal. Dan yang terakhir, menyusun pedoman konversi.
Selanjutnya, pengertian penilaian acuan norma adalah suatu norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Menurut Slameto pada tahun 1988 berpendapat bahwa penilaian acuan norma atau dikenal dengan istilah norm reference test adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Langkah-langkah mengolah nilai dengan pendekatan PAN. Yang pertama, memberi skor mentah. Yang kedua, mencari nilai rata-rata. Yang ketiga, mencari nilai simpangan baku. Dan yang terakhir, menentukan pedoman konversi. Berikut adalah studi kasus pengolahan skor mentah dengan pendekatan PAP. Dan berikut adalah studi kasus pengolahan skor mentah dengan pendekatan PAN. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.